Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiil Mustafa Muhammadi sallallahu alaihi wasallam wa ala azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa jami'i ikhwani minal anbiya'i wal mursalin wal awliya wasyuhada wassalihin wa sahabati wa tabi'in wal ulama al amilin al musannifin wa nakhususan ila musannif hadzal kitab al arba'in an-nawawiyah Imam Nawawi wa ila jami'i man hadara fi hadzal majlis wa man ta'allama hadzal kitab syai'ul lillahi lahum wa lanal Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah ala nikmatillah. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Para santri jamaah ngaji kitab Arba'in An-Nawawiyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita akan memulai ngaji yang perdana. Mudah-mudahan nanti istiqomah. Kemudian dalam hal ini tentu harus diniati ibadah. Niat lillahi ta'ala, bukan ngaji lil pacar, lil mertua, lil fulus, lak fulus, mampus, au li duit padha wae. Li fulus karo li duit padha wae. Tapi memang para santri jamaah ngaji karena Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwasanya ngaji ini juga disimak beberapa santri online. Jadi alhamdulillah di tahun 2022 ngaji saya sudah bisa offline dan online. Biasanya online, sekarang sudah hibrid. Hibrid itu dua hal atau integrasi. Nah, dua hal, yaitu online dan offline gabungan. Alhamdulillah. Yang ketiga kalinya saya mengucapkan banyak terima kasih pada para santri, para jamaah, termasuk mahasiswa yang tergabung dalam grup Imadisa, Ikatan Mahasiswa Purwodadi UIN Salatiga, dan termasuk juga jamaah dari mahasiswa Kamaba. Mudah-mudahan selalu diberkati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para santri semuanya, di dalam ngaji ini nanti ada dua bahasa. Satu bahasa Jawa ala pesantren tradisional. Kemudian yang kedua saya artikan bahasa Indonesia. Jadi para jamaah, para santri boleh diterjemahkan dengan bahasa Jawa, boleh diterjemahkan dengan bahasa Indonesia, atau mungkin dengan bahasa Inggris. Kalau bisa, no problem. Karena apa? Karena kalau yang bahasa Jawa, umpama nanti para santri ini dakwahnya di hutan, di belantara sana, pelosok, belum tahu bahasa Indonesia, alternatifnya bahasa Jawa. Tapi kalau teman-teman nanti dakwahnya di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, yang jauh dari sini dan tidak bisa pakai bahasa orang sana, maka tentu dengan bahasa Indonesia. Itu dua alternatif itu insya Allah. Dan ini tidak ada tes ulangan ya.
maka santai saja ngajinya, nggih. Kalau bisa ditulis keterangan-keterangan, karena ini ngajinya nanti yang menafsiri atau memberi makna tambahan ini saya ambilkan dari kitab Al-Jawahir Al-Lu'lu'iyah, syarahnya Arba'in Nawawi. Jadi teman-teman nanti mungkin bisa menulis keterangan tambahan yang perlu sekiranya ditulis. Dan yang lainnya ada kitab syarahnya Mbah Kiai Haji Bisri Mustafa, abahnya Gusmus, dan syarah-syarah yang lain yang belum saya bawa. Karena ini cuma awal, mukadimah dulu kita akan bahas. Mari kita mulai ngaji kita dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mukadimah dulu. Kenapa harus dipelajari mukadimah? Bukan langsung matan atau konten hadis al-awwal, hadis asani, tapi mukadimah. Biar tahu sepak terjang biografi Imam An-Nawawi. Yang kemudian kedua, pola sistematika, pola style beliau mengawali kitab ini itu seperti apa, ya. Kemudian kenapa dinamakan Arba'in Nawawi, apa alasannya? Apakah cuma Arba'in Nawawi ala Imam Nawawi? Oh ternyata tidak, banyak. Nah ini kita akan bahas. Kemudian apa yang dilakukan Imam Nawawi setelah beliau ini nanti menulis kitab ini, bagaimana akhiratnya, tujuan beliau. Jadi segala sesuatu itu memiliki tujuannya. Sampai hari ini hadir di Masjid Baitur Rahman dan yang online ya, itu tentu memiliki tujuan. Mudah-mudahan tujuan kita tadi ibadah untuk menghilangkan kebodohan, menambah pasaduluran, silaturahmi. Amin ya robbal alamin. Baik, sebelum ke mukadimah, jadi Imam Nawawi perlu ditulis. Itu nama aslinya yaitu Al-Imam Al-Alamah. Imam itu pemimpin, Al-Alamah itu wong sing paling alim. Al-Imam Al-Alamah Abu Zakaria. Jadi langsung bukan Imam Nawawi ya, tapi Al-Imam Al-Alamah Abu Zakaria Yahya. Jadi Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi. An-Nawawi. Jadi sekali lagi Al-Imam Al-Alamah Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi Ad-Dimaski. Dimaski itu populernya Damaskus. Kenal Damaskus? Pernah ke sana? Sama-sama belum. Lain kali mudah-mudahan bisa piknik ke sana nggih. Amin ya robbal ziarahi. Lah kita nggak tahu, ucapan adalah bagian dari doa. Tapi kalau sampean besok piknik ke sana, ziarah ke sana, yang perlu diziarahi yaitu makamnya Imam Nawawi Ad-Dimaski atau Damaskus. Atau sekarang itu terkenal dengan kota Suriah, di Suriah. Beliau lahir di kota Nawa. Jadi Nawawi itu nama desa. Ingat-ingat. Mama Munawar Said Sukoi dari Soko. Al-Jati Harjo. Angel sekarang ya. Al-Jati Harjoi. Mungkin kalau orang Candi Rejoi gitu. Siti Candi Rojoiyah gitu. Mama kalau mungkin dari Seraten Muhammad Al-Srateni ya gitu. Atau ada yang Pulutan Mama Basir
Al-Pulu Tani. Ya, itu nama desa. Beliau lahirnya pada tahun 631 Hijriah. Atau tahun secara Masehi itu bulan Oktober 1233. 1233. Dan beliau wafat di bulan Rajab ya, 674. Berarti berapa umur beliau itu? 31 berapa? 43. Ya, 43. Masya Allah, 43 beliau itu umurnya di dunia. Tapi karangannya kalau sampai baca menghabiskan umurmu itu tidak habis. Itu hebatnya para ulama, umurnya sedikit tapi barokah ilmune banyak. Muga-muga awake dhewe umure dawa ya barokah ilmune ya akeh. Amin ya rabbal alamin. Dan beliau wafat pada tanggal 21 Desember 1277. 1277. Beliau ini bermadzhab Syafi'i. Pemikirannya atau ya pemikiran dalam konteks keagamaan, beliau mengikuti Imam Al-Ghazali yang terkenal dengan kitab Ihya Ulumuddin. Beliau juga dalam bidang tasawuf juga mengikuti Syekh Abu Hasan Al-Asy'ari. Itu diantara yang mempengaruhi pemikiran beliau. Lah kita mengawali halaman pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Bahasa Jawa, terus terjemahnya bahasa Indonesia. Bismillahi kelawan nyebut asmane Allah. Dengan menyebut nama Allah. Ar-Rahmani, zat kang welas asih ing dalem donya. Zat kang welas asih ing dalem donya. Ar-Rahimi, tur zat kang welas asih ing dalem donya lan akhirat. Atau Ar-Rahmani kang welas asih ing dalem donya, Ar-Rahim itu zat kang welas asih ing dalem akhirat. Dengan menyebut nama Allah, zat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Di dalam keterangan di dalam kitab Al-Jawahir Al-Lu'lu'iyah, Syekh Muhammad bin Abdullah Al-Jurdani Ad-Dimyati, jadi Muhammad bin Abdullah Al-Jurdani Ad-Dimyati, kullu amrin dzibalin, ini ya, ay sahibu hali yahtamu bi syar'an la yubda'u fi bismillahirrahmanirrahim fahuwa ajdam. Ini yang paling diingat. Segala aktivitas amal perbuatan kalau tidak dimulai dengan baca bismillahirrahmanirrahim, iku nakis, kurang. Jadi sampai tadi dari rumah kos kontrak ke sini maca bismillah ndak? Kalau mau makan bismillah ndak? Minum bismillah ndak? Mau goreng lele bismillah ndak? Mau dadar dok telur bismillah ndak? Semua aktivitas yang tidak diawali dengan bismillah tentu aktivitas yang apik, positif. Bukan arep zina terus bismillahirrahmanirrahim, niat ingsun zina. Enggak itu. Niat pacaran yang apik itu diawali dengan basmalah, diakhiri dengan alhamdulillah. Kemlu iku. Ngawur ya.
Jadi segala sesuatu yang tidak diawali dengan membaca basmalah iku kurang wa qalilul berkah, dan tidak kurang, maksudnya kurang keberkahannya nggih. Arep presentasi, arep ujian, arep yang lain gitu, diawali dengan baca bismillah. Itu diantaranya, keterangannya begitu. Kemudian wa ministaiqadha min manamihi wa qala, barang siapa yang bangun dari tidurnya, salah satunya dengan membaca bismillahirrahmanirrahim, razaqallahu ridwanahul akbar, Allah akan memberikan rizki padanya. Masya Allah, luar biasa ya. Jadi segala sesuatu harus diawali dengan baca bismillah, tentu yang positif. Alhamdulillah utawi sekabehane puji, segala puji iku lillahi kagungane Allah. Segala puji hanya milik Allah. Rabbil alamin, kang mengerani alam kabeh. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Jadi yang berhak, zat yang berhak atau yang berhak untuk dipuji itu hakikatnya hanya Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Kesempurnaan itu hanya milik Allah. Begitu. Oleh karena itu, innallaha dalam suatu hadis yuhibbul hamda yahmadu bihi liyusiba hamidahu. Sungguhnya Allah itu menyukai pujian yang disematkan padanya. Jadi alhamdulillah iso ngaji ya alhamdulillah. Alhamdulillah ora udana ya alhamdulillah tetap ngaji. Alhamdulillah kok IP ku rada elek. Jadi hamdalah itu baik dalam keadaan yang senang maupun yang tidak senang. Akehe wong baca hamdalah iku pas seneng. Angele maca hamdalah iku pas tidak senang. Artinya apa? Kebaikan yang dikembalikan pada Allah pas ora seneng. Alhamdulillah iku ya niate zikir. Artinya apa? Baik senang keadaannya, tetap Allah kembalinya. Bukan apapun makanannya, es teh minumannya ya begitu. Tapi apapun keadaannya, Allah lah tempat kembalinya. Lah ditambahkan hadis dari Rasulullah, hamdulillahi amanun li ni'mati min zawaliha. Jadi baca hamdalah Bapak Ibu, Mas dan Mbak itu adalah sebagai pengaman untuk nikmat agar tidak hilang. Jadi awake dhewe maca hamdalah kuwi ben nikmate ora hilang, malah tambah. Itu nek apik. Nek enggak apik kesandung, alhamdulillah kesandung. Lagi lara katisen ki lho, pusing, alhamdulillah aku diuji Allah iso katisen, engko iso sedekahan karo apotek, iso sedekahan karo tukang pijet, iso sedekahan sebagai sumber pahala, iso dipijiti bojone, ya ora? Ya enggak? Nah iya. Tapi ngene iki yo angel, prakteke yo angel. Mudah-mudahan nanti bisa dipraktekkan. Artinya kalau dia mendapat kejelekan, ora enak pada saat itu Allah akan menghilangkan
ketika baca hamdalah iku ilang eleke, gak enake bakal ilang. Nek apik nikmate tambah. Gitu nggih. Tapi ki ya angel prakteke. Mudah-mudahan nanti bisa sedikit demi niki. Nek pas lara ya alhamdulillah. Iso sedekah ning ndi. Iso leren. Ngono. Rabbil alamin kang mengarani alam kabeh. Artinya Allah itu malikun jami'il makhluqat, bahwa Allah itulah raja segala makhluk, baik manusia, jin, malaikat, hewan ternak yang di darat. Tidak ada yang bisa merajai kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu segala sesuatu harus dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kembali pada manungsa. Ya kalaupun manusia itu hanya sebagai perantara atau wasilah hakikatnya ya pada Allah. Lah, ada para ahli ma'rifat. Alhamdulillah itu ada berapa hurufnya? Berapa? 8. Jadi wa abwabul jannah samania. Pintune surga ya 8. Maka siapa saja sering-sering baca alhamdulillah istahaqqa an tuftaha lahu al-abwab as-samaniyah. Maka dia berhak untuk masuk surga dari pintu yang dia kehendaki. Dan ia akan mendapat penghormatan. Qayyumis samawati wal aradina, qayyumi kang jumenengi atau pemangku yang memangku langit-langit dan bumi. Qayyum ada nama Gus Qayyum. Pemangku iku ya tadbir, ya mengatur, ya menjaga, menghidupkan, ya mematikan. Coba sampean tahu ndak itu tumbuh-tumbuhan itu dia tumbuh besar itu siapa yang menghidupkan, yang menumbuhkan? Allah. Siapa yang merawat? Itu sing urip-urip lho. Allah. Menjaga, merawat iku Allah. Kayak urip apa disirami takmire ndak? Urip dhewe. Tapi hakikate sing urip ke Gusti Allah. Awake dhewe iki bareng. Sampai niki lho, Mas dan Mbak itu apa memerintah? Darah mengalirlah ke seluruh tubuh. Sing ngalirke sapa? Ya kan? Makanan berubahlah jadi vitamin. Ini sing ngubah sinten? Allah. Walaupun mungkin nanti melibatkan makhluk yang lain yang diperintah Allah untuk mengubah jadi makanan menjadi vitamin, makanan menjadi energi. Luar biasa. Sampai yang menggerakkan di sini ku hakikatnya Allah. Melalui flyer-flyer itu, ya kan? Alhamdulillah. Mudabbiril khalaiki kang ngatur pira-pira makhluk ajmaina halih sekabehane. Yang mengatur seluruh makhluk. Tadi makhluk baik makhluk yang tidak kelihatan maupun yang kelihatan, manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, benda-benda. Matahari pokoknya muter-muter dewe, bersinar dewe. Enggak, tapi ada yang mengatur. Ingat itu. Oleh karena itu kadang awake dhewe kudu menerima atas takdir dan qada qadarnya Allah. Iku kadang sing angel. Contohnya, sampean bar nyuci motor, bar nyuci baju udian, piye perasaanmu? Udian maneh.
Ya toh? Udian wis direwangi bayar 20.000. Udian maneh. Wis sakjane sampeyan ngresula karo udane apa karo Gusti Allah? Lha ya toh? Iki hakikate ngresula karo Gusti Allah. Padahal sing butuh udan ora awakmu, tapi makhluk-makhluk yang lain juga butuh hujan. Semut, apalagi tumbuh-tumbuhan itu butuh hujan. Apakah cuma manusia? Ora. Ning donya iki makhluke Gusti Allah akeh. Enggak. Nek awake dhewe ngresula, berarti awake dhewe iku hakikate mendolimi iki lho. Orang-orang atau ya manusia barang butuh hujan ya. Ya toh? Enggak hanya kita diri kita maksudnya, orang-orang yang lain butuh dingin ya toh. Contohnya, udan ngono kae. Wiki kadang sing bakul jagung, bakul somai, itu seneng laris soalnya. Bakul bakso gitu. Apakah kita harus membuntuti menutup rezeki orang lain dengan kita tidak terima akan takdirnya Allah? Jangan. Harus dibalik, mudah-mudahan hujannya berkah. Alhamdulillah hujan iso dilapi maneh. Itu harusnya. Tapi kebanyakan ndak bisa, angel loh Mas. Ya toh, angel. Apane sing arep do panen? Panen ngono kae terus teruk udan. Nah, itu angel. Tapi sedikit-sedikit insya Allah bisa. Sing ora iso, sing ora gelem sedikit. Sithik-sithik tapi kan selake ya. Baisi rasuli kang ngutus pira-pira rasul. Jadi Allah itu yang mengutus rasul-rasul. Shalawatuhu muga-muga shalawate Allah wa salamuhu lan kedamaian atau keselamatane Allah. Semoga sholawat serta salam alaihim tetap tercurahkan atau alaihim ing atase pira-pira rasul. Mudah-mudahan sholawat serta salam tetap tercurahkan pada rasulnya Allah. Apa tugasnya rasul? Ala awamir wan nawahi. Amar ma'ruf nahi mungkar. Begitu. Sehingga memang Allah mengutus para rasul itu untuk menciptakan kedamaian di muka bumi ini. Kita lanjutkan. Salam, maksudnya salam ini ya perdamaian, kedamaian, keselamatan, atau makna yang lain ucapan salam dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilal mukallafina marang pira-pira wong mukallaf. Jadi Allah mengutus para rasul itu pada orang-orang mukallaf. Mukallaf itu apa? Orang-orang yang terbebani kewajiban. Awakmu itu wajib sholat ndak Mas Mbak? Berarti mukallaf. Wong edan enggak. Berarti sampai nek ora gelem sholat edan. Tapi ojo ya, jangan. Alhamdulillah masih diberi kesadaran nikmat tidak gila. Ya, tidak gila. Nikmat itu. Li hidayatihim kanggo menehi petunjuk hidayah marang wong mukallaf. Wong-wong mukallaf. Adanya rasul untuk memberikan hidayah pada orang-orang mukallaf wa bayani syara'i'id lan jelasake pira-pira syariat agama. Jadi untuk menjelaskan syariat-syariat agama. Itulah tugas siapa? Rasul. Pada orang-orang mukallaf yang balik dan berakal. Tandanya balik apa?
Kalau laki-laki mimpi basah, nek gak mimpi-mimpi, ada yang ulama mengatakan sampai umur 15 tahun. Jadi wis umur 20 kok orang Pak aku urung mimpi basah iki. Ya, para ulama mengatakan sampai 15 tahun. Putri juga, aku belum menstruasi. Nah, begitu. Tapi tanda pedo itu dikatakan mukallaf itu ketika sudah keluar menstruasi atau ja'al qamar. Ja'a wis teko apa al qamaru bulan, datang bulan. Datang bulan. Itu tandanya dia mukallaf. Berarti dia dibebani suatu kewajiban. Bidala ini kelawan piro-piro dalil gitu ya dalam Al-Quran maupun dalam hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bidala il kelawan piro-piro dalil al-qat'iyah kang pasti, kang nyata, tak terbantahkan. Wa wadihatil barahini lan piro-piro cetone bukti dan bukti-bukti yang jelas. Wa wadihatil barahin lan piro-piro cetone bukti-bukti, atau makna yang lain bukti-bukti yang jelas. Ahmadu. Jadi secara sistematika penulisan Imam Nawawi mengawali kitab ini dengan baca basmalah, terus hamdalah, terus sholawat. Itu ya. Maka kadang kita baca tahlil itu artinya maknanya gini. Jadi kan tahlil kan ada bacaan basmalah, hamdalah, sholawat serta salam dan yang lainnya. Ahmadu muji sapa ingsun hu ing Allah, saya muji pada Allah, artinya memuja pada Allah ala jami'i ni'amihi ing ngatasi sekabehane nikmate Allah. Piro-piro nikmate Allah. Jadi nikmati Allah iku akeh Mbak Mas. Wa hiya kasiratun la tuhsa, banyak tidak terhitung. Awake dhewe salat itu sedikit itu kita. Nikmatnya banyak yang kita terima. Konsolate kadang angel 1 hari 5 waktu angel. Nikmat bisa lungguh, nikmat iso nulis, iso guyu, nikmat iso mangan, iso bergerak, itu nikmat semuanya. Baik yang kelihatan maupun yang tidak. Sehat matanya, sehat hatinya, sehat jantungnya iso berdetak, paru-paru masih bisa bernapas yang enggak kelihatan. Itu semuanya Masya Allah, lahir maupun batin. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha, jika engkau menghitung nikmatnya Allah, engkau pasti tidak akan bisa menghitung. Kalkulatore jeblos, komputere jeblos, gak kuat ngitung. Masya Allah, luar biasa ini. Alhamdulillah. Lanjutnya wa as'alulan jaluk sapa ingsun hu ing Allah al-mazida ing tambahan. Ya Allah, dan saya meminta pada Allah tambahan min fadli saking kanugrahane Allah. Saya minta pada Allah anugerahnya, wa karomilan kemuliaane Allah, kemuliaannya Allah. Saya meminta tambahan dalam hal anugerah dan kemuliaan. Iku manungsa nggih Mas Mbak, aja lali selalu berdoa, ya Allah tambahi anugerah, daganganku laris,
ilmuku manfaat, uripku berkah. Iya, jelas. Karena kita tidak tahu loh, dalam kehidupan di titik tertentu belum tentu awake dhewe nggo iman, nggo Islam. Mudah-mudahan tidak. Di saat ini kita dalam kondisi bertakwa, jauhi maksiat, belum tentu dalam titik kehidupan kita bisa meninggalkan maksiat. Mudah-mudahan ya sering-sering meninggalkan maksiat. Ya kan? Loh, dalam titik tertentu Allah mengembalikan kita dalam keadaan baik. Bisa jadi Rizky Bilar kayak jotosi bojone Lesti itu dalam hal maksiat, dalam titik kehidupan tertentu Allah mengembalikan kehidupannya, sadar taubat, tidak jadi cerai, minta maaf. Yang ngono ternyata. Sing akeh iku lak netizen to. Kakehan pikiran nginang ini. Urip ki yo ngono kuwi. Ngono kuwi dibalikake wae. Gitu kan. Entah nanti kok dia melakukan ke KDRT memang kehidupannya normal terus istiqomah, enggak. Sapa wae istiqomah enggak bisa. Gitu. Sing angel ku istiqomah, sing gampang itu istirahat. Istirahat ya Gus Miftah ya. Sing angel iku istiqomah. Ngaji ku angel lho, Mbak. Wene gak istiqomah angel. Gampange istirahat delok TV ning omah, turu-turu gitu. Nah, itu. Masyaallah. Wa asyhadu lan yakseni sapa ingsun, saya bersaksi menyaksikan ing sak temene kelakuan la ilaha ora ana Allah, ora ana pangeran kang wajib disembah iku maujud illallahu angin Gusti, bahwasanya tidak ada pangeran yang disembah kecuali hanya Allah, al-wahidu kang siji yang esa, al-qahari kang perkasa, al-karimu kang mulia, al-ghafaru kang akeh pangapurane, maha pengampun. Jadi Gusti Allah itu seneng nek mintai ampun. Allah melabelkan nama padanya Al-Ghafar. Ning awake dhewe iku kadang-kadang salah orang tahu, minta maaf sithik, maafe. Sering-sering minta maaf. Allah iku seneng dimintai maaf. Wa asyhadu lan yakseni sapa ingsun, saya bersaksi ana sayyidina Muhammad sak temene Kanjeng Nabi, bendoro kita rupane Muhammad dan Kanjeng Nabi Muhammad. Iku abduhu kawulane Allah, wa rasuluhu lan utusane Allah, wa habibu lan kekasihi Allah. Saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba, rasul, kekasih, wa khaliluhu lan teman dekat, kecintaane atau teman dekatnya Allah, khalil. Afdhalul makhluqin kang sak apik-apike lan sak apik-apike to sak mulyane sak utama-utamane makhluk, sak utama-utamane makhluk. Jadi Kanjeng Nabi kuwi makhluk yang paling mulia, ya kan? Kenapa kita bersolawat pada Kanjeng Nabi? Ben awake dhewe ketularan jadi orang mulia, salah satu nih. Itu. Dan tentu banyak manfaatnya. Man shalla alayya sholatan wahidatan sallallahu alaihi biha asyra.
Sapa wonge maca sholawat marang Allah, marang Kanjeng Nabi sekali, maka Allah akan membaca sholawat untuknya 10 kali. Al mukarramu kang den mulyaake bil Quran. Jadi Kanjeng Nabi itu mulia yang pertama dengan Al-Qur'an. Ya, Kanjeng Nabi itu menjadi manusia yang mulia itu dengan Al-Qur'an. Awake dhewe arep mulya ya kudu cedak-cedak Al-Qur'an. Ngono Mbak nggih, Mas. Sering-sering dibaca, sering-sering dideres. Iku paling minim. Maksimalnya di belajar tafsiri, ulumul Qur'ani, ditadaburi ngoten. Jadi tadi Kanjeng Nabi itu paling afdol, mulia, baik penduduk bumi maupun penduduk langit. Tidak ada yang makhluk yang paling mulia selain atau melebihi Kanjeng Nabi selain Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Terus di dalam tafsir ini Nabi yang paling mulia nomor 2 siapa? Apakah Nabi Adam? Tidak. Ternyata nomor 2 wa yalihi sayyiduna Ibrahim, Kanjeng Nabi Ibrahim. Yang ketiga wa yasuma sayyiduna Musa, Kanjeng Nabi Musa. Jadi Nabi Muhammad tingkatan paling kedua Nabi Ibrahim, nomor 3 Nabi Musa, nomor 4 Nabi Isa, yang terakhir Nabi Nuh. Kemudian tingkatan paling bawahnya yaitu para rasul-rasul yang lain, kemudian para nabi. Bahkan di dalam syarah ini seperti malaikat itu ternyata walaupun derajatnya kayak tinggi itu ternyata di bawah para nabi. Jadi yang paling utama itu malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Israel, itu yang paling mulia di antara malaikat yang lain. Lanjutnya ya. Al-Azizi ora bisa dilawan. Jadi dimuliakan dengan Al-Qur'an yang perkasa atau yang tidak bisa dilawan. Al-Mu'jizah kang jadi mukjizat, yang menjadi mukjizat. Al-Mustamirah kang berlangsung, berlanjut. Jadi mukjizat yang berlanjut terus menerus. Ala ta'aqubis sinin, ngatasi gonta-gantine tahun. Mukjizat yang terus berlangsung sampai hingga bergantinya tahun. Jadi Al-Qur'an itu ya tetap jadi mukjizat, ya tidak bisa dilawan dengan kitab yang lain. Itu terus menerus sampai gonta-ganti tahun, sampai ila yaumil qiyamah. Ngono ya. Jadi Kanjeng Nabi mulia itu karena apa? Satu dengan Al-Qur'an. Dua kenapa? Wa bisunani, dengan kelawan piro-piro sunnah. Hadis-hadis itu menjadikan Kanjeng Nabi itu mulia. Al-mustanirati kang nerangi, yang menerangi, lil mustarsyidina, kedue wong kang golek petunjuk. Jadi sunah-sunah, hadis-hadis Kanjeng Nabi itu menerangi orang-orang yang mencari petunjuk kaya awake dhewe. Jadi orang itu belajar Al-Qur'an dan as-sunnah atau hadis itu sebenarnya dia bercahaya. Kalau orang sudah bercahaya, dalane ku apik. Arep ngendo tanggane ya rada piye-piye. Arep ngendo kancane ya rada piye-piye. Ngrasani ya piye-piye. Wedi. Sik-sik. Iki apik ora? Bener ora iki mesti. Tapi untuk pembelajaran tidak apa-apa. Karena kita nggak tahu sejati ini dia itu seperti apa. Ya. Bahkan awake dhewe lho Mbak, Mas, nggak boleh menjudge, menghakimi seseorang.
Nggak boleh, karena kita tidak tahu kehidupan seseorang. Dan kita tidak bisa tadi menghakimi karena tidak memiliki CCTV yang memantau dia terus. Sing duwe CCTV siapa? Allah Subhanahu wa taala. Orang ngurus Sambu dok terus dirusak gitu ya. CCTV ini Sambu. Nah, CCTV ini menungso iso dirusak, iso dihapus, bahkan diganti. Ya kan? Ayo CCTV Gusti Allah tidak bisa rusak, tidak bisa dihapus, tidak bisa diganti. Nah, gitu loh. Lanjutnya al-makhsusi kang dikhususake atau yang khusus atau ya yang khusus sampai titik nanti sudah. Karena ngawali ya agak santai. Nek kedua rada banter ya. Awal banter layang-layang bentar-bentar. Nggih ngajine banter pol iki. Ya, al-makhsusi sampai titik ya. Satu paragraf itu enggak apa-apa. Al-makhsusi kang den khususake bi jawami'il kalim. Ini perlu dicatat ini. Apa makna Kanjeng Nabi itu terkenal dengan sebutan jawami'il kalim? Kanjeng Nabi itu kalau berbicara jawami'il kalim artinya kalimatnya ringkas, penuh makna. Akeh maknane. Iku beda karo awake dhewe. Ngomongnya akeh tapi sithik maknane. Ngalor ngidul itu loh kadang. Ngomong ngalor ngidul arahnya enggak jelas. Kalau kata profesor saya Pak Yai Samsul Bakri itu kayak khotbah nu kae lho. Khotbah kayak ngalor gitu enggak jelas sampai do turu. Khotbah sing apik iku ya kayak di masjid sini. Nggih Pak Nur. Masjid sini iku cepat. Nah, cepat apa yang disampaikan cepat. Cukup khotbah itu ya maksimal 10 menit lah, minimal 7 menit. Nah, kalau saya paling 10 menit, 12 menit ya cukup, enggak usah panjang. Nah, karena apa? Mas, itu ternyata obat yang mujarab susah tidur ya. Wis obatnya kon melok salat Jumat kon ngrungokke khotbah iku lak do turu dhewe-dhewe. Sampeyan muga ora Mas yo? Termasuk atau yo? Termasuk. Lah dalah. Jadi jawami'ul kalim Kanjeng Nabi omongane sithik omongane ya ringkes padat tapi penuh makna. Beda wae dhewe kakek ngomong sithik maknani. Kanjeng Nabi sithik ngomongnya sithik ya toh. Maknanya akeh. Awake dhewe sithik-sithik ngomong. Sithik-sithik ngomong. Sithik-sithik dikomeni. Nah iki lho, penyakit iki. Sithik-sithik dikomen ini penyakit berat. Ya, penyakit berat. Tanggone penyakit komeni, iki mesti nggo tuyul, iki mesti ngene. Iki nek atine lagi elek mesti iki kok iso tuku apa wae iki mesti ra beres iki kerjaane lho. Piye to? Tapi nek hatinya itu husnudzon, pantes dikiri tuh, pantes dia banyak sedekah, pantes wong tuane kaya, jadi kaya. Ini atine jembar. Lah awake dhewe ku atine akeh jembare apa akeh ciute? Akeh beninge akeh kemreseke. Kemresek error dadi. Jenenge wong error iku yo delok apa-apa error ternyata. Error itu harus jenis rasa didelok. Artinya enggak bisa dijadikan contoh. TV-mu nek error, HP itu nek error, ini bisa dilihat enggak? Enggak bisa. Jadi aja ndelok wong sing do error. Carilah orang-orang yang bening atine ya. Sing elek-elek aja dicontoh. Ngono iki Pak nggih. Nah. Awake dhewe kudu atine apa? Ngaji kok suwi. Oh iya, urung rampung keterangane. Oh, sik to.
Santai. Ini ada snacknya loh. Tapi aja diniati wah. Sesuk ora ono snack wah batal dah ngaji. Wingi ono snack saiki ora wis. Niate ngaji nggo panganan. Wis panganan wis. Alhamdulillah ada. Syukur-syukur sampai nek punya rezeki ya geden ngeki ngono. Aja ngandalke terus gitu lah maksud kuwi. Oh ngono. Alhamdulillah. Dikit lagi yuk, dikit wae. Wa samahatidin lan kang murah ati. Nih, atau toleransi, toleran ini. Lan toleran ing dalam agama. Toleransi, menghargai. Jadi Kanjeng Nabi itu bapak toleransi, itu bahasanya. Yang murah hatinya. Wong jenenge apa? Yahudi itu ngamen di pasar gak iso mangan, didulang, dimamahke, Masya Allah. Nek sampean wae mau pisohi. Wong sehat ngono kok isih golek duit apa jenenge barang apa ngono ini. Minta-minta ning lampu merah. Wis tok sugih kok awake dicet. Lho isane pancen ngono kuwi kok, Mbak. Ora iso ngeki yo meneng wae. Nek iso ngeki yo dikeki ra kita 500. Kadang awake dhewe kakean komentar pada orang lain tapi enggak pernah ngomentari awake dhewe gitu loh. Belum tentu loh. Ku mesti kayak sugih ini kayak. Lho tekan dindi. Terus tekan dindi. Tekan dindi kayak. Lho kayak tatonan mesti kok nggo tuku arak, nggo miras ngono. Sampai niki lho ngeki 500 sak komene akeh pol. Padahal 500 tok tekan dindi. Apane sing gak ngeki kok komen iki bahaya. Wis ta bismillah ngeki 500.000 muga-muga iso tobat, iso nggo sadar gitu loh. Ada secercik apa air makanan yang dia makan tapi niatmu apik itu sudah beda. Itu loh ya. Siapa tahu dengan makanan yang kamu berikan, uang yang kamu berikan, dia menjadi tobat. Berarti makanan minumanmu itu bermanfaat. Ojo kakean komen, jadi komenku penyakit. Siti-siti mau kritik, siti-siti mau kritik ala ali ya. Sholawatullahi wassalamuhu lan sholawat te Allah serta salame Allah iku alaihi tetep ing atase Kanjeng Nabi. Wa ala sairi nabi lan ing atase sekabehane para nabi dan seluruh para nabi. Luar biasa ini ya. Wal mursalin lan pira-pira utusan. Jadi mudah-mudahan sholawat serta salam tetap tercarakan pada seluruh nabi dan rasul wa alikulin lan keluarga masing-masing nabi lan rasul dan keluarga masing-masing mereka wasairi sholihina lan pira-pira wong kang soleh. Jadi kesimpulannya atau tambahan yang penting bahwasanya segala sesuatu Mas dan Mbak, para bapak ibu-ibu yang hadir harus kita awali dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Syukur-syukur komplit ya alhamdulillah. Sholawat serta salam tur kirim-kirim donga lantaran wasilah para nabi, para rasul dan orang-orang soleh. Aja lali wallahu alam bisawab. Mudah-mudahan pembukaan ngaji malam ini membawa berkah dan manfaat. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ke depan bisa istiqomah dan mungkin minggu depan kita lanjutkan mukadimah sampai akhir, baru minggu depannya hadis al-awwal. Karena sesuatu tanpa dipelajari mukadimahnya itu enggak baik. Karena sesuatu harus tahu siapa penulisnya, seperti apa sepak terjangnya, kehidupannya, gurunya siapa, di mana itu penting. Nek kenalan itu ta'aruf sekalian kenalan. Ojo mung ngamping-ngamping tok ihdinas siratal mustaqim. Selamat istirahat dan nanti hati-hati di jalan.
Selamat sampai tujuan. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.